Salam otomotif. Di video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengosongkan dan mengisi refrigeran atau freon AC. Alat-alat yang kita gunakan yang pertama adalah pompa vakum, kemudian yang kedua manifold gig, kemudian yang ketiga ini adalah freon atau refrigeran. Nah, refrigeran ini ada dua macam, ada yang can kecil seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan dalam satu mobil, misalkan mobil single blower itu kapasitasnya sekitar 300 gram. Nah, ini cukup satu ini saja. Kalau ini 13 kilo, jadi lebih besar untuk penggunaan yang lebih banyak. Kemudian yang keempat ya adalah leak detector. Ini untuk menguji nanti kebocoran, apakah ada kebocoran freon itu di sistem AC. Berikut langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya kita memasang manifold gig. Nah, manifold gig ini terpasang ada yang di kompresor dan ada juga yang di jalur pipanya. Nah, di sini ada kode bermacam-macam ya. Jadi kalau mobil-mobil terbaru itu tidak di kompresor tapi di saluran pipanya. Nah, itu ada kode H dan L. H itu adalah untuk tekanan tinggi atau high, kemudian L itu untuk tekanan rendah atau low. Kemudian di sini ini tidak ada kodenya, ada juga kodenya, ada D dan S. D itu adalah discharge atau untuk tekanan tinggi dan S itu section untuk tekanan rendah. Nah, atau di sini seperti kompresor yang akan saya kosongkan dan isi freon ini tidak ada kodenya. Bagaimana untuk melihat, untuk menandai kode itu, entah itu section atau discharge? Ya, tandanya adalah untuk yang tekanan rendah itu menuju ke evaporator, kemudian yang tinggi menuju ke kondensor. Nah, berikut langkah-langkahnya. Ini untuk mobil-mobil terbaru dia ada adaptor dari sambungannya. Kalau ini untuk yang lama kita buka saja. Kita pasangkan pompa vakum. Dan posisi manifold tadi pada saat terbuka semua. Jadi kita hidupkan pompa vakumnya. Jarum di sini akan terus turun sampai ke angka ini ya. Sampai ke angka 6 hidrogium. Ini adalah proses pemvakuman. Jadi untuk membuang langkah udara-udara yang ada pada sistem AC atau saluran-saluran. Nah, ini sampai ke angka 0 hidrogium. Ini lihat sisa-sisanya yang tersedot proses pemvakuman ya. Yang masih sisa-sisa jadi tersedot semua. Ini kurang lebih bisa dilakukan 10 menit sampai 15 menit untuk proses pemvakuman, supaya udara yang ada di saluran AC itu bisa terbuang semua. Kita langsung saja, sebelum pompa vakumnya kita matikan, kita tutup katup tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Nah, setelah kita tutup, kita matikan pompanya. Langkah selanjutnya adalah pengisian refrigeran. Kita menggunakan gede. Nah, ini kita buka knopnya, jangan lupa. Nah, kemudian ini kita buka untuk membuang udara palsu sampai berdesis. Nah, ini membuang udara palsu.
freonnya. Udah. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi cairan refrigeran dengan membuka katup tekanan rendah dan tekanan tinggi. Kita buka. Nah, ini sudah terjadi proses pengisian freon ya. Nah, langkah selanjutnya kita hidupkan engine, kita hidupkan putaran blower maksimal dan temperatur maksimal. Karena ini mobil tua nakal ya. Kita hidupkan. Nah, ini yang di tinggi. Tuh. Ini temperaturnya di putaran tinggi ya. Tinggi. Kemudian kita hidupkan lagi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana freon itu sudah penuh atau belum. Pada sebuah kendaraan kita bisa melihat dari side glassnya. Nah, di sini ada gelembung-gelembungnya nanti. Tidak terlihat. Nah, ini adalah proses pengisian. Nah, jadi ini sudah menunjukkan proses pengisian sudah terisi freonnya. Nah, ini nanti semakin gelembungnya itu semakin banyak, maka freon itu sudah terisi. Ini untuk tekanan masing-masing beda-beda ya, karena tergantung kapasitas blowernya, karena ini single blower, dan kapasitas kompresornya. Jadi ini kita bisa melihat penuhnya melalui side glass yang ada di receiver dryer. Tambah sedikit. Apa yang terjadi ketika kebanyakan mengisi freon? Nah, kompresor akan berat, kerjanya akan berat. Nah, ini juga sudah ada ya, sudah terisi, freonnya sudah terisi. Nah, tekanan tingginya dan tekanan rendahnya di angka ini 40 PSI kilogram per sentimeter persegi. Tekanan tingginya di 100. Kita tambahkan saja ini biar agak dingin ya, karena ini hanya simulasi karena mobil tua ya. Ini tidak bisa langsung. 8. Sudah ada sirkulasi ya. Setelah pengisian cairan refrigeran atau freon, kita uji apakah ada kebocoran pada sistem AC tersebut. Kita menggunakan light detector. Jika dia terjadi kebocoran, maka alarm di sini akan berbunyi kencang ya. Nah, ada bekas freonnya karena kita buka ya. Itu ada kebocoran. Kita uji sambungan-sambungannya. Aman ya, aman. Dan biasanya terjadi di sambungan-sambungan. Aman ya. Demikian tadi cara pengisian dan pengosongan refrigeran, namun ini hanya simulasi saja. Semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Salam otomotif.